Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit tidak menular atau PTM di Puskesmas Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tahun 2019. Adapun hal yang melatar belakangi mengapa penelitian ini diambil adalah kita memahami bersama-sama bahwa Indonesia saat ini menghadapi masalah triple burden disease, di mana penyakit infeksi semakin banyak dan semakin meningkatnya pula penyakit menular. Ini merupakan penyakit lama dan saat ini pun tinggi pula kasus penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian secara global, di mana dari 57 juta kematian, 36 juta diantaranya karena PTM. Kardiovaskuler merupakan penyebab terbesar, diikuti oleh kanker sebanyak 27%. Kemudian PPOK dan PTM yang lain bersama-sama menyebabkan 30% kematian, serta 4% kematian disebabkan oleh DM. Hasil riset 2018 menjelaskan bahwa prevalensi PTM mengalami kenaikan, di mana untuk kanker sendiri tahun 2013 mencapai angka 1,4 per mil. Angka ini meningkat menjadi 1,8 per mil pada tahun 2018. Diikuti berturut-turut stroke ginjal kronik, kemudian diabetes mellitus, dan hipertensi. Sementara PTM di Kabupaten Pringsewu tahun 2017 distribusi termasuk dalam 10 besar penyakit. Yang pertama hipertensi mencapai 10.629, diikuti berturut-turut DM, asma bronkial, PPOK, gagal jantung sampai dengan jantung koroner. Sementara puskesmas dengan jumlah kunjungan kasus hipertensi terbanyak berturut-turut adalah Pringsewu dengan kasus 2.095 orang, Pardasuka 1.843 orang, dan Gadingrejo 1.497 orang. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan kejadian PTM di Puskesmas Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian PTM di Puskesmas Pringsewu, Kabupaten Pringsewu tahun 2019. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah lingkup materi pada analisis faktor yang berhubungan dengan PTM, di mana sasarannya adalah seluruh masyarakat Pringsewu yang melakukan kunjungan di Puskesmas Pringsewu. Tempatnya di Puskesmas Pringsewu waktu penelitian Januari sampai dengan Juni 2019, di mana desain yang digunakan adalah cross seksional. Secara teori bahwa penyakit tidak menular itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi diantaranya adalah usia atau umur, jenis kelamin, dan keturunan. Sementara faktor yang dapat dimodifikasi diantaranya adalah perilaku merokok, obesitas, konsumsi makanan atau minuman yang beresiko, atau dalam kata lain pola makan yang buruk, kurang aktivitas, konsumsi alkohol, dan stres. Berangkat dari tersebut, variabel-variabel yang akan peneliti buktikan adalah tentang perilaku merokok, obesitas, konsumsi makanan atau minuman beresiko, dan kurang aktivitas, apakah berhubungan terhadap terjadinya penyakit tidak menular. Untuk metode penelitian, desain yang digunakan adalah transaksional.
populasi dari 376 terambil 125 orang, di mana instrumen yang digunakan adalah instrumen Riskesdas 2018 Balitbangkes. Kemudian untuk analisa data univariat, di mana analisa ini digunakan untuk mendapatkan gambaran dari tiap-tiap variabel yang diteliti. Kemudian untuk analisis bivariat, untuk mengetahui faktor resiko yang berhubungan dengan PTM dengan menggunakan uji chi-square. Sementara untuk mengetahui besarnya risiko PTM menggunakan ukuran asosiasi, yaitu nilai odds ratio. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut, bahwa sebagian besar responden menderita PTM sebanyak 66,4%, 72,8% responden merokok terpapar ataupun merokok langsung, sebagian besar atau 64% mengkonsumsi makanan berisiko lebih dari 1 kali dalam sehari, dan hanya 3 orang mengkonsumsi makanan berisiko yang kurang dari 3 kali per bulan. Sementara 78,4% dengan aktivitas sedang dan 44% dengan obesitas sedang. Kemudian berdasarkan hasil bivariat, hasil statistik dengan menggunakan chi-square, hubungan perilaku merokok dengan kejadian PTM menginformasikan bahwa responden yang merokok atau terpapar dengan asap rokok 4,35 kali lebih banyak mengalami PTM. Sementara responden yang tidak merokok 3 kali lebih banyak tidak mengalami PTM. Hasil perhitungan dengan statistik diperoleh nilai p-value 0,002, artinya bahwa nilai ini lebih kecil daripada alfa, maka disimpulkan terdapat hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian PTM. Yang kedua, hubungan konsumsi makanan atau minuman berisiko dengan kejadian PTM. Bahwa responden yang mengkonsumsi makanan berisiko lebih dari 1 kali per hari, 3 kali lebih banyak yang menderita PTM. Sementara responden yang mengkonsumsi makanan berisiko kurang dari 3 kali per bulan, 2 kali lebih banyak yang tidak mengalami PTM. Dan dari hasil uji statistik didapatkan nilai p-value 0,000 lebih kecil dari alfa, maka disimpulkan bahwa ada hubungan antara konsumsi makanan berisiko dengan kejadian PTM. Kemudian hubungan aktivitas fisik dengan kejadian PTM. Hasil uji statistik menjelaskan bahwa responden dengan aktivitas sedang 11 kali lebih banyak yang mengalami PTM dibandingkan dengan responden yang dengan aktivitas berat. Hasil perhitungan statistik didapatkan nilai p-value-nya adalah 0,0034 lebih kecil daripada alfa, maka disimpulkan bahwa ada hubungan antara konsumsi makanan berisiko dengan kejadian PTM. Kemudian hubungan obesitas dengan kejadian PTM. Hasil uji statistik menjelaskan bahwa responden dengan obesitas berat lebih banyak 9 kali mengalami PTM dibandingkan dengan responden dengan obesitas ringan. Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai p-value 0,0026 lebih kecil daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara obesitas dengan kejadian PTM. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian bahwa perilaku merokok, konsumsi makanan berisiko, aktivitas fisik, dan obesitas adalah
faktor yang berhubungan dengan timbulnya penyakit tidak menular. Oleh karena itu, saran yang bisa peneliti sampaikan adalah bagi masyarakat khususnya bahwa terjadinya PTM dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini merekomendasikan kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam mengendalikan risiko PTM, seperti mengenyahkan asam rokok atau dengan kata berhenti merokok atau tidak merokok, mengkonsumsi makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang, aktivitas fisik, dan hindari obesitas. Bagi Puskesmas, sebagai fasilitas pelayanan terdekat dan terdepan di masyarakat, lebih meningkatkan upaya promotif dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan posyandu atau posbindu. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.